Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Izihar dari Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kebijakan mikro era pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Pendahuluannya yaitu pada era pemerintahan Joko Widodo, kebijakan mikro diarahkan pada transformasi struktur ekonomi nasional dengan menekankan digitalisasi, inklusi, keuangan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi serta daya saing pelaku usaha kecil dan tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi digital. Dan kebijakan utama yang diterapkan meliputi bantuan sosial non-tunai yang bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mengurangi kebocoran anggaran. Yang kedua, penguatan UMKM berbasis digital meliputi pelatihan, pendampingan, dan integrasi UMKM ke dalam platform digital dan marketplace. Kemudian, yang ketiga, program Kartu Prakerja sebagai upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenaga kerja, khususnya bagi pencari kerja dan pekerja terdampak perubahan ekonomi. Kebijakan kemudahan berusaha seperti penerapan online dan single submission atau OSS dan kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil yaitu UMKM. Ulasannya, secara umum, kebijakan mikro pada era ini bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian, program Kartu Prakerja memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses pelatihan keterampilan, meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan, terutama terkait ketetapan sasaran, kualitas pelatihan, serta kesesuaian dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, digitalisasi UMKM dan kemudahan perizinan dinilai mampu meningkatkan daya saing usaha kecil, meskipun masih menghadapi tantangan literasi digital dan penerapan akses teknologi. Dampak kebijakan dari sisi mikroekonomi yaitu ada dampak terhadap rumah tangga, dampak terhadap tenaga kerja, dampak terhadap UMKM dan pelaku usaha, ada juga dampak terhadap struktur pasar, dampak terhadap efisiensi ekonomi. Yang pertama, dampak terhadap rumah tangga yaitu bantuan sosial non-tunai meningkatkan daya beli rumah tangga dan rumah tangga berpendapatan rendah dan membantu menjaga konsumsi dasar. Dari sisi mikroekonomi, kebijakan ini menggeser kurva permintaan ke kanan karena kemauan konsumsi masyarakat meningkat. Selain itu, penyaluran non-tunai mengurangi biaya transaksi dan kebocoran bantuan. Dampak terhadap tenaga kerja, program Kartu Prakerja berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan. Dalam teori mikroekonomi, peningkatan keterampilan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga berpotensi menaikkan pendapatan individu. Namun, dampaknya belum optimal karena tidak semua pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dampak terhadap UMKM dan pelaku usaha, digitalisasi UMKM, dan kemudahan perizinan OSS dan UMK menurunkan barrier to entry dan biaya produksi non-teknis. Hal ini mendorong lebih banyak pelaku usaha masuk ke pasar, meningkatkan jumlah penawaran dan persaingan usaha. Bagi UMKM yang mampu beradaptasi, kebijakan ini meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan skala usaha.
Kemudian ada dampak terhadap struktur pasar. Kemudahan berusaha mendorong terciptanya pasar yang lebih kompetitif. Dari sudut pandang mikroekonomi, meningkatnya jumlah pelaku usaha memperkecil kekuatan monopoli dan meningkatkan pasar ke arah persaingan sempurna. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat dominasi platform besar. Kemudian yang terakhir adalah dampak ekonomi terhadap efisiensi ekonomi. Digitalisasi dan sistem OSS meningkatkan efisiensi alokatif dan teknis karena proses perizinan dan transaksi menjadi lebih cepat dan murah. Hal ini membantu pelaku usaha memaksimalkan keuntungan dan konsumen memperoleh harga serta kualitas yang lebih baik. Kesimpulannya, dari sisi mikroekonomi, kebijakan mikro era Pak Joko Widodo berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, produktivitas tenaga kerja, dan efisiensi usaha terhadap UMKM. Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan literasi digital, ketidaksesuaian pelatihan, dan kebutuhan pasar, serta ketimpangan akses teknologi antar wilayah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa.